daftar ya? Dari SMA mana? SMP 6. Udah selesai? Terus nunggu? Ada temen ya? Halo, oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Suga, masih di channelnya Semantisa Official. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara ya mendaftar di penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA tahun pelajaran 2022-2023 Provinsi Jawa Tengah ya. Ini saya sampaikan secara umum ya. Jadi di PPDB kali ini itu ada beberapa jalur ya. Yang pertama jalur seleksi khusus, ini dikhususkan bagi siswa KKO dan inklusi. Kebetulan untuk tahap jalur KKO di SMA Negeri 3 ini sudah dilakukan tes dan sudah menerima peserta didik sejumlah 34. Dan untuk jalur inklusi sampai hari ini sudah ada 2 peserta didik lah. Sekarang untuk jalur reguler ya teman-teman sekalian, kapan dan atau bagaimana? Yang pertama nanti jalurnya ada pertama jalur yonasi yang reguler, itu nanti ada 55% dari jumlah peserta didik ya. Di SMA Negeri 3 kali ini punya satu rombongan itu 34 siswa. Nanti ada 11 kelas karena sebenarnya 12 kelas, tetapi yang satu kelas sudah terisi untuk yang KKO, jadi masih ada 11 kelas. Dan jalur yonasi ini diambil dari titik terdekat dari sekolah ke rumah peserta didik menurut domisili di kartu keluarga. Kemudian juga ada nanti jalur afirmasi, ini untuk nakes, untuk siswa tidak mampu, kemudian untuk siswa dari yatim piatu atau dan juga untuk nakes tadi ya, sejumlah nanti 20% dari kuota yang tersedia lah. Di jalur afirmasi ini nanti ada beberapa syarat sebagai bukti bahwasanya membuktikan apa itu calon peserta didik tersebut. Di antaranya harus punya KIP dan atau PIP yang mana ini dikeluarkan nanti oleh Kemendikbud, ini untuk peserta didik yang dari ekonomi kurang mampu. Kemudian bisa juga terdaftar dalam data terpadu di kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Tengah. Terus kalau CPD dari anak panti asuhan nanti ditetapkan atau dikelola oleh Dinas Sosial Jawa Tengah. Dan untuk putra-putri tenaga medis nanti harus memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Ini untuk gambaran untuk jalur afirmasi Bapak teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga untuk reguler juga ada namanya jalur perpindahan tugas orang tua. Ini hanya sebesar 5% dari kuota yang ada, yaitu calon peserta didik yang kebetulan mengikuti perpindahan tugas orang tua ya. Nah, perpindahan tugas ini paling minimal adalah antar kota atau antar kabupaten. Jadi kalau hanya antar kecamatan tidak termasuk dalam jalur ini. Dan yang keempat nanti ada namanya jalur prestasi teman-teman sekalian. Jalur prestasi ini ada 20% dari kuota yang tersedia. Nah, teman-teman nanti dilihat dari nilai rapot yang pertama ya, semester 1 sampai 5 meliputi mapel bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan IPA ya. Ditambah nanti kalau teman-teman sekalian punya prestasi kejuaraan ya, baik yang berjenjang maupun yang tidak berjenjang ya. Nah, terus jadwalnya bagaimana lah? Jadwalnya sekarang ini perlu diingat-ingat ya. Jadi PPDB ini apa itu telah diumumkan sudah jauh-jauh hari kemarin, dan sekarang tanggal 15 sampai tanggal 28 Juni 2022 ini adalah verifikasi akun ya, verifikasi akun. Jadi nanti calon peserta didik masuk di akun lewat linknya PPDB online ini. Jadi di ppdb.go.id
jatengprof.go.id. Nanti masuk di sini, buat akun di situ dan mengisi apa yang harus diisi. Jadi verifikasinya nanti diisi dulu, bisa dari rumah atau bisa ke satuan pendidikan atau sekolah yang ada terdekat boleh, dan mengisi akun. Terus ada aplikasi yang memang harus diisi semua ya, makanya sebelum masuk di akun siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan ya, sesuai dengan tadi ya syarat. Nanti saya sampaikan syaratnya apa aja yang bisa dibutuhkan untuk verifikasi akun. Dan jangan lupa harus benar-benar dicermati ya, nanti sampai teman-teman sekalian di rumah nanti akan dapat token yang bisa digunakan untuk datang ke satuan pendidikan atau sekolah ya, tidak mesti sekolah yang diinginkan. Ya, di situ nanti akan dilakukan verifikasi berkas yang tadi sudah diupload di akun masing-masing calon peserta didik. Ya. Nah, nanti baru tanggal 29 sampai 30 Juni, lanjut 1 Juli ya. Teman-teman yang sudah mendapat aktivasi akunnya nanti bisa untuk memilih sekolah mana yang ingin dituju ya, atau ingin dimasukin kan gitu lah. Di situ nanti ada pilihan diteruskan gitu. Jadi kalau hanya milih satu sekolah, nanti ketika hilang dari list PPDB maka sudah nggak dapat pilihan sekolah lagi. Tapi nanti kalau masih dicentang atau diklik diteruskan, maka ketika CPD tidak diterima di satu sekolah masih akan ada kemungkinan untuk diterima di sekolah yang lain sesuai dari sistem yang ada. Berarti bukan dari sekolah. Nah, secara umum syarat-syarat yang perlu dibawa adalah yang pertama buku rapotnya. Ini tentunya yang ada semester 1 sampai 6 ya nanti. Kemudian surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5. Ijazah SMP atau SKL-nya ya dibawa juga, disertakan. Kemudian akta kelahiran ya. Kemudian kartu keluarga. Lah, ini kartu keluarga ini nanti bisa dicermatin, kartu keluarga minimal setahun terakhir. Jadi kalau kurang dari setahun ini tidak bisa dimasukkan ya. Kemudian bisa ini kartu keluarga. Nah, untuk semua jalur yang ada itu ada syarat yang tidak wajib bagi yang memiliki, yaitu piagam prestasi. Tetapi kalau di dalam prestasi usahakan untuk punya piagam prestasi ya. Kemudian di CPD yang dari pondok pesantren Yunasi tapi pondok pesantren, maka harus punya suket yang dikeluarkan dari EMIS ya. EMIS ini miliknya Kanwil Kemenak ya, Provinsi Jawa Tengah kan, di Jawa Tengah. Nah, sekarang untuk jalur afirmasi tambahannya yang harus disiapkan syaratnya adalah tadi sudah saya bacakan di depan, KIP ya, itu dari Kemendikbud atau dari DTKS. Kemudian surat keterangan yatim piatu ini dari SKPD Perlindungan Anak kota dan kabupaten setempat. Kemudian anak-anak yang siswa yang calon dari panti asuhan itu bisa dari dinas sosial. Dan nakes nanti surat keterangannya dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk jalur perpindahan ortu juga sama, hanya menyertakan surat keterangan dari instansi atau lembaga di mana orang tua tadi bekerja ya. Dan jalur prestasi ya nanti harus ada piagam penghargaan ya yang bisa dilegalisasi dari Kanwil Kemenak atau dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten setempat. Nah, tadi informasi umum tentang PPDB online yang ada di tahun pelajaran 2022-2023 dan ini di tahun 2022 ya. Tanggalnya jangan lupa tadi ya, hari ini tanggal 15 sampai 28 Juni untuk verifikasi berkas ya. Silahkan datang ke satuan pendidikan atau sekolah terdekat boleh. Kemudian tanggal 29, 30 Juni dan tanggal 1 Juli nanti untuk pendaftaran ya. Pendaftaran ditutup tanggal 1 Juni jam 16.00 WIB. Dan nanti akan ada validasi dan evaluasi dari hasil PPDB ini tanggal 2 dan 3 Juli.
Terus akhirnya teman-teman sekalian bisa diterima di mana sekolah itu akan dilihat pada pengumuman pada tanggal 4 Juli dan daftar ulang dilakukan tanggal 5 sampai 7 Juli dan nanti 11 Juli teman-teman sekalian yang dinyatakan lolos sebagai peserta didik pada satuan sekolah ya bisa melakukan aktivitas pertama kali sebagai peserta didik pada tanggal 11 Juli tahun 2022 ya. Itu tadi sekelumit informasi umum tentang PPDB. Nanti jangan lupa bantu subscribe di channelnya Semantica Official dan selanjutnya akan kami bagikan nanti ya alur bagaimana kalau teman-teman pengen mendaftar di SMA 3 atau memverifikasi data di SMA 3 prosedurnya seperti apa. Ikuti lanjutan videonya di bagian kedua.